Ya, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Ini ayatnya jelas. Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Jadi untuk memberikan pembalasan diciptakan kembali, diulang kembali siklusnya. Ada orang yang hari ini susah sekali, ya, cari uang susah, orang yang ngasih nggak ada. Maaf ya, mungkin kamu pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu. Maaf ya, mungkin kamu pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu. Di kehidupan yang dulu. Di kehidupan yang dulu. Alu Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali dengan Kiro Channel. Ini ada video Ustadz Syaiful Karim yang sedang menafsirkan surat Yunus ayat 4 di depan jamaahnya. Menurut penafsirannya, ayat tersebut menjelaskan tentang reinkarnasi. Walaupun dia tidak berani menyebutkan kata reinkarnasi, tapi dari penekanan kalimatnya jelas menuju ke sana. Pendukung Ustadz ini harus tahu dalam Islam itu tidak ada konsep reinkarnasi. Bahkan ijma ahlus sunnah wal jamaah, dalam fatwa Al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta juz 4 halaman 64, menyebutkan bahwa perkataan perpindahan roh dari satu jasad ke jasad lainnya adalah perkataan orang-orang pendukung reinkarnasi, dan mereka adalah orang yang paling kufur, dan perkataan mereka itu adalah yang paling batil. Jadi jelas kenapa kami harus menanggapi video Syaiful Karim, yang sudah beredar banyak di YouTube. Tujuannya agar umat Islam tidak terpedaya dengan ajarannya tersebut. Kata-kata Syaiful Karim itu sangat meyakinkan, dengan bahasa yang seolah-olah kajian tingkat tinggi yang masuk logika. Padahal di dalamnya terdapat penyimpangan akidah, yang membahayakan umat Islam. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus, surat ke-10 ayat yang keempat. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali pada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'a. Semua akan kembali kepada Allah. Tetapi cara kembalinya, waktu kembalinya itu yang berbeda. Tergantung kapan kita mau balik. Allah sudah jelas mengatakan, aku ya tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassu ilal mutahharun. Jadi kalau ingin kembali kepada yang maha suci, syaratnya harus suci. Begitu serampangannya dia dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Yang diucapkannya itu adalah surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak membicarakan mengenai Allah, melainkan tentang Al-Quran. Mari kita cek ayat sebelumnya. Kita baca terjemahan dari ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ayat 78. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, ayat 79. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi jelas, ayat 79 itu menerangkan mengenai Al-Quran. Sekarang kita lihat perut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, surat Al-Waqiah ayat 79. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunannya ini adalah bacaan yang sangat mulia. Wahyu Allah ini tertulis pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi jelas ya, perkataan Syaiful Karim itu keliru. Sudah tahu cara menyucikan diri. Sederhana kok. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Dan yakini itu adalah semesta sedang menyucikan diri kita dengan caranya sendiri. Suci langsung. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Yuk, kita baca bahasa Indonesianya aja karena takut nggak ngerti bahasa Arab. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya akan dikembalikan. Setuju? Setuju? Nah, sebagai janji yang benar daripada Allah,
Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Itu yang namanya siklus. Jadi kalau kita tidak suka dengan istilah siklus, ya terus mau seperti apa saya menjelaskannya? Karena siklus ini bukan soal keyakinan, ini sudah jadi hukum alam. No. Jadi tubuh ini bersiklus apa tidak? Bersiklus. Nanti tubuh saya ditinggalkan kan oleh diri sejati saya, dikubur. Lihat ya, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Ini ayatnya jelas. Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Jadi untuk memberikan pembalasan diciptakan kembali, diulang kembali siklusnya. Kalau hari ini, mohon maaf, ada yang hari ini berlimpah aja, kerja sedikit saja duitnya banyak. Itu karena karma baikmu. Jangan-jangan dulu kamu senangnya berbagi. Ada orang yang hari ini susah sekali, ya, cari uang susah. Orang yang ngasih nggak ada. Maaf ya, mungkin kamu pernah jadi orang kaya di kehidupan yang dulu, tapi pelitnya auzubillah. Kasihan si Jones kan. Maksain banget. Menafsirkan surat Yunus ayat 4 dibuat seolah-olah ayat tersebut menjelaskan tentang reinkarnasi, dengan kata-katanya yang seolah-olah masuk logika. Padahal ayat itu sebenarnya menerangkan tentang hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Kita bacakan lagi terjemahannya ya. Hanya kepadanyalah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya, menghidupkannya, kembali, sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Dari terjemahannya saja sudah jelas ya. Ayat tersebut tidak menerangkan mengenai reinkarnasi. Oke, sedikit lagi ya. Ini momen ngakak di mana dia kepentok tapi malu. Gak bisa menafsirkan kalimat ini. Lanjut ya. Dan untuk orang-orang yang tertutup, kafaro, disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Kita lihat ayat selanjutnya. Mentok ya, kok enggak diterangkan sih? Mana kata-kata logis dan ilmiahnya tentang reinkarnasi? Ini malah ngeles lanjut ke ayat selanjutnya. Dia bingung harus jelasin bagaimana lagi. Di situ tertulis kalimat, dan orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Kalimat tersebut jelas menerangkan tentang siksaan di dalam neraka. Itulah penampilan Syaiful Karim yang kepentok terjemahan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami tayangkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.